Sibuk banget, mantau apaan tuh Kak? Lagi mano kripto nih, lumayan cuan. Sama, aku juga lagi rajin cek akhir-akhir ini. Apalagi sekarang kan udah ada aturan baru soal pajaknya ya. Nah, ayo kita bahas update aturan pajak Tentang tentang kripto. kripto. Halo teman-teman, mulai 1 Agustus 2025 kemarin ada aturan pajak tentang kripto baru yaitu PMK nomor 50 tahun 2025 yang menggantikan PMK nomor 68 tahun 2022. Nah, sekarang kita coba bahas simpel aja ya. Nah, setuju banget sih. Apalagi sampai Juli 2025 kemarin, penerimaan pajak itu udah sampai tembus 1,5 triliun. Jadi angka ini akan jadi bukti kalau sebenarnya minat masyarakat itu makin tinggi loh. Sama itu akan jadi ruang baru buat penerimaan negara. Terus bedanya yang lama dengan yang baru apa sih Kak? Sebenarnya perbedaan paling mencolok itu di PPN. Dulu setiap transaksi kripto itu kena PPN. Kalau sekarang tuh PPN dihapus. Tapi bukan berarti kalau sekarang itu kripto nggak kena pajak. Kripto tetap kena pajak, yaitu kena PPh 22 final. Berarti buat investor kripto beban pajaknya kurang lebih sama ya Kak? Cuma lebih sederhana aja. Nggak perlu lagi mikirin terkait PPN plus PPh-nya. Jadi sekarang cuma satu lapis aja. Betul. Terus sekarang tarifnya berapa sih Kak? Nah, kalau lewat transaksi lewat exchange resmi atau terintegrasi sama Bapeti, itu tarifnya yang dulu 0,1%, sekarang jadi 0,21%. Tapi banyak akan nanya nih, apakah itu akan otomatis dipotong sama platform? Jawabannya itu iya. Dari platform itu akan langsung motong pajaknya itu. Setiap transaksi yang kita lakukan. Jadi dana yang kita terima itu langsung bersih. Boleh nggak Kak, kalau misalkan Kakak contohin deh ilustrasinya bagaimana? Oh, gitu. Misalnya nih, kita jual satu Bitcoin sehingga 2 miliar. Maka kita akan kena pajak PPh final 0,1% atau sekitar 4,2 juta. Dan itu udah nggak lagi kena tambahan PPN lagi, kayak aturan yang lama. Kalau transaksinya di platform luar negeri yang tidak terdaftar oleh Bapeti, gimana dong Kak? Nah, kalau di platform luar negeri yang nggak berizin Bapeti, aturannya tuh beda. Hmm. Pajaknya tuh nggak otomatis dipotong. Jadi, kita harus hitung dan lapor sendiri. Makanya kita penting nih buat nyimpen bukti-bukti transaksi pas saat kita lakukan di exchanger luar negeri. Tapi ngomong-ngomong soal lapor pajak, banyak yang salah paham nih Kak. Pajak final, mereka pikir nggak perlu lapor lagi di SPT tahunan. Padahal nggak begitu ya. Final itu berarti artinya pajak dipotong di awal, bukan berarti tidak dilaporkan di SPT tahunan. Jadi keuntungan atas kriptonya tetap harus tercantum pada SPT tahunan ya Kak? Masalahnya kan kadang-kadang orang males ya nyimpen bukti transaksi itu. Iya, padahal ini penting banget loh Kak. Tanpa bukti, perhitungan pajak itu bisa ribet loh. Tips praktisnya adalah kita harus simpan seluruh bukti transaksi kita di kripto. Bentuknya bisa dalam bentuk screenshot ataupun laporan dari platformnya atau bisa juga file CSV. Itu bakal mempermudah kita dalam proses pemeriksaan atau pas bikin laporan SPT tahunan loh Kak. Jadi kesimpulannya, aturan pajak kripto baru mulai 1 Agustus 2025, yaitu ada yang pertama PP-nya tuh dihapus, tarif pajaknya final tuh naik nih dari 0,1% jadi 0,21%. Berarti tarifnya tuh naik, tapi bentuknya lebih sederhana sih. Dan yang gak kalah penting, kita harus tetap melaporkan SPT tahunan dan kita harus tetap mencatat dan menyimpan semua transaksi kripto kita. Dan yang paling penting lagi adalah pakai platform yang resmi biar aman. Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat bagi investor dan trader agar lebih paham tentang pajak kripto. Jangan lupa patuh pajak biar aman dari risiko administrasi. See you di episode selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye!